Panda. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Endro Putra Rendiansa, sering dipanggil Wahyu. Saya duduk di kelas 12 IPA 1. Sekolah saya berada di SMAN 1 Sumber Pucung. Di sini saya akan menjelaskan atau menjawab 5 pertanyaan berikut ini. Yang pertama adalah, jelaskan apa yang dimaksud dengan budidaya unggas petelur. Budidaya unggas petelur sebenarnya berasal dari dua kata, yaitu budidaya dan unggas. Budidaya adalah tindakan mengelola sumber daya hayati untuk diambil hasilnya, atau bisa juga diartikan sebagai usaha memelihara tanaman atau ternak, mulai dari menyiapkan benih atau bibit untuk dipanen hasilnya. Unggas adalah jenis hewan yang termasuk ke dalam kelompok burung-burungan. Ciri-ciri unggas salah satunya adalah bersayap, berbulu, berkaki, dan memiliki paruh. Berdasarkan produk yang dihasilkan, kita mengenal unggas petelur dan unggas pedaging. Jadi kesimpulannya adalah, budidaya unggas petelur adalah usaha pengelolaan sumber daya hayati berupa unggas dengan tujuan untuk dipanen hasilnya. Nomor 2, sebutkan 3 jenis unggas populer penghasil telur konsumsi. 3 jenis unggas populer penghasil telur konsumsi, yaitu ayam ras petelur, itik, dan puyuh. Ketiganya menjadi sumber penghasil kebutuhan telur di Indonesia. Berdasarkan dari data Dinas Peternakan, kebutuhan konsumsi telur ayam ras mencapai 252.987 kg per tahun, dan telur ayam kampung 314.073 kg per tahun. Yang ketiga, sebutkan manfaat dari budidaya itik atau bebek. Bebek dapat memberikan manfaat yang begitu banyak, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, sebagai usaha mandiri. Yang kedua, beternak bebek tidak perlu membutuhkan modal yang cukup besar. Anda bisa melakukan usaha ini secara mandiri, atau bisa dikatakan tidak harus secara berkelompok. Yang ketiga, semua bagian dari bebek bisa dimanfaatkan, mulai dari telur, daging bebek, bulu, dan sebagainya. Telur sendiri memiliki manfaat, yaitu dibuat untuk telur pindang atau telur asin yang bisa dimanfaatkan sebagai lauk pauk. Selain itu, dapat dijadikan sebagai suplemen untuk mengembalikan vitalitas. Yang kedua, manfaat dari daging bebek. Daging bebek juga bermanfaat sebagai bahan masakan, terutama bahan utama. Yang ketiga adalah bulu bebek. Bulu bebek pun sudah banyak digunakan untuk membuat kerajinan tangan. Dan yang terakhir adalah manfaat dari kotoran bebek. Kotoran bebek pun bermanfaat sebagai pupuk kompos. Nomor 4, sebutkan manfaat dari budidaya ayam. Manfaat dari budidaya ternak ayam petelur yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ayam petelur unggul yang ada sangat baik dipakai sebagai plasma nutfah, yaitu untuk menghasilkan bibit-bibit yang bermutu. Nomor 2, hasil kotoran dan limbah dari pemotongan ayam dapat digunakan sebagai hasil samping, yaitu pupuk kompos, pupuk kandang, dan sumber energi atau yang disebut biogas. Yang nomor 3, usus dan jeroan ayam dapat dijadikan sebagai pakan ternak unggas setelah dikeringkan. Dan yang terakhir adalah, ayam juga dapat dimanfaatkan dalam upacara keagamaan. Yang nomor 5, sebutkan manfaat dari budidaya burung puyuh. Bagian burung puyuh
yang bisa diambil manfaatnya antara lain sebagai berikut. Yang pertama, telur dan dagingnya yang memiliki hasil gizi dan rasa yang lezat. Yang kedua, bulunya bisa dijadikan sebagai aneka kerajinan atau perabot rumah. Yang ketiga, kotorannya bisa dijadikan sebagai pupuk kandang ataupun kompos. Sekian penjelasan dari kami. Jika ada kata-kata yang tidak berkenan, mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.